Salat sunnah. Salat tahiyatul masjid. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan oleh seseorang ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan konsensus, karena hal itu merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan. Dianjurkannya melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat bagi siapa saja yang masuk ke masjid dan mau duduk di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hukum sholat tahiyatul masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sunnah dan bukan wajib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Sulaykul Ghatafaniyu yaumal jumu'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fajalasa faqala lahu ya Sulayku qum farka' rak'ataini wa tajawwaz fihima thumma qala idza jaa'a ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dia pun duduk, maka beliau langsung berkata kepadanya, "Wahai Sulaik, bangun dan sholatlah 2 rakaat, kerjakanlah dengan ringan." Kemudian beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan hendaknya dia mengerjakannya dengan ringan." Sementara dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Bushr, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melangkahi pundak-pundak manusia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka beliau berkata, "Duduklah, sungguh engkau telah menyakiti mereka." Dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bermajlis di masjid bersama para sahabat, datanglah 3 orang, yang 2 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang seorang lagi pergi. Yang 2 orang terus duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
di mana satu di antaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan, sedang yang kedua duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bermajelis, beliau bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun salah seorang di antara mereka, dia meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya." Dari beberapa hadis di atas terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan orang duduk ikut majelis di masjid bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus melakukan sholat tahiyatul masjid. Sementara itu, Ibnu Hajar juga berkata tentang siapa yang dikecualikan untuk tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Dikecualikan bagi khatib masjid yang akan masuk ke masjid untuk sholat dan berkhutbah di hari Jumat, maka seorang khatib tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Dikecualikan juga bagi pengurus masjid karena ia diberi amanah untuk senantiasa keluar masuk masjid. Jika setiap keluar masuk masjid diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, tentu hal itu akan memberatkan baginya. Sebagaimana pula tidak disunnahkan bagi seseorang yang masuk ke masjid sedangkan imam telah menegakkan sholat fardu atau telah selesai dikumandangkan iqamat, karena sesungguhnya sholat fardu telah cukup walaupun tidak sholat tahiyatul masjid. Namun sebagian ulama berpendapat disunnahkan melakukan tahiyatul masjid setiap kali masuk ke masjid. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal.